Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang alat ukur waktu panjang dan berat. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan belajar alat ukur waktu panjang dan berat. Setelah pada bab 1 kita belajar tentang bilangan cacah, pada bab 2 kita belajar tentang pecahan, pada bab 3 kita akan belajar tentang alat ukur. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu itu cenderung kita biasanya menggunakan jam. Nah, jam sendiri itu berdasarkan penggunaannya ada bermacam-macam jam. Nah, ada jam apa aja sih? Yang pertama ada stopwatch. Stopwatch itu biasanya digunakan untuk olahraga, menghitung menit ataupun detik. Jadi semisal ketika berolahraga ingin menentukan kecepatan berlari, kita menggunakan waktunya menggunakan alat yang namanya stopwatch. Nah, lalu yang kedua ada jam dinding. Nah, jam dinding itu biasanya tertempel di dinding, makanya namanya jam dinding. Jam dinding itu sendiri ada dua. Yang pertama ada jam dinding analog dan ada jam dinding yang digital. Nah, kalau jam dinding yang analog itu bedanya gimana sih analog sama digital itu? Kalau analog itu tidak mengeluarkan cahaya, gampangnya seperti itu. Tapi kalau digital itu menggunakan cahaya, semisal berwarna merah ataupun hijau. Nah, biasanya jam dinding yang digital biasanya ditemui di tempat-tempat tertentu, semisal masjid, ada tulisan berjalan waktu sholat, seperti itu. Nah, kalau jam dinding yang analog biasanya sering kita temui di sekolahan, di rumah, seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya jam tangan. Jam tangan juga sama seperti jam dinding. Ada jam tangan analog, ada jam tangan digital. Kalau jam tangan analog itu berarti jam tangannya ada angka-angkanya yang biasa, ada jarum jamnya. Itu yang jam analog. Tapi kalau yang jam digital juga mengeluarkan lampu itu. Nah, kadang berwarna merah ataupun warna yang lainnya. Lalu ada lagi jam meja. Jam meja ini jamnya diletakkan di meja. Nah, jam meja sendiri juga ada yang analog, ada yang digital. Kalau jam tangan yang analog biasanya buat jam waker. Nah, lalu jam digital juga bisa buat jam waker, tapi jarang. Nah, ada lagi ini tambahan sedikit. Ada yang namanya jam saku. Jam saku itu gimana? Jam saku itu bentuknya seperti kayak stopwatch. Nah, jam saku ini kenapa dinamakan jam saku? Karena dimasukkan ke dalam saku atau kantong. Nah, jadi ketika ingin melihat jam, mengambil dari kantong, melihat lagi, dimasukkan lagi ke saku. Nah, seperti itu. Jam saku sendiri juga ada dua, jam saku analog dan jam saku digital. Nah, ini ada satu tambahan lagi, yakni jam pasir. Nah, pada zaman dahulu sebelum adanya jam, itu memakai jam pasir. Jam pasir itu gimana? Jam pasir itu terdiri dari dua tabung. Dua tabung, di tengah-tengah tabungnya itu ada tempat yang kecil, tempat jalan keluarnya pasir, agar pasirnya turun. Nah, jam pasir ini setiap 1 jam sekali sudah penuh, lalu harus dibalik.
Jadi jam pasir itu dari atas, pasirnya yang dari atas akan turun ke bawah, jatuh ke bawah. Nah, ketika sudah 1 jam itu ganti yang bawah yang penuh, maka harus dibalik lagi. Nah, berarti kalau pasirnya sudah menumpuk di bawah, itu sudah berarti menunjukkan waktu dalam 1 jam. Nah, kalau zaman dahulu jam pasir itu digunakan untuk pertandingan-pertandingan. Nah, sebelum adanya jam yang sekarang. Seperti itu. Nah, ada juga jam pasir yang tidak harus membolak-balikkan tabung. Dia kalau sudah penuh otomatis kembali lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Penuh lagi, kembali naik ke atas, otomatis seperti itu. Baik, yang kedua ada alat ukur panjang. Yang pertama tadi ada alat ukur waktu, yang kedua sekarang alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ini untuk mengetahui panjang suatu benda. Seperti itu. Yang pertama ada penggaris. Nah, kalian sudah tahu kan penggaris itu seperti apa? Penggaris sendiri itu juga ada bermacam-macam bentuk. Ada yang setengah lingkaran, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada penggaris yang biasa panjang seperti itu. Nah, biasanya penggaris itu digunakan untuk mengukur panjang yang kurang dari 1 meter. Nah, 1 meter itu 100 cm, berarti tidak sampai 1 meter. Tapi juga ada penggaris yang panjangnya 1 meter itu ada. Lalu yang kedua ada meteran pita. Nah, meteran pita itu biasanya kita temui untuk para penjahit. Nah, para penjahit itu menggunakan meteran pita. Nah, meteran pita biasanya dapat digunakan untuk mengukur panjang sampai dengan 150 cm. Nah, seperti itu. Lalu ada meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini biasanya digunakan oleh bapak bangunan, bapak tukang untuk mengukur kayu, mengukur besi. Nah, seperti itu. Dapat digunakan sampai panjang 10 meter. Lalu ada meteran roll besar. Meteran roll besar ini biasanya digunakan untuk mengukur tanah. Nah, untuk mengukur tanah bisa sampai 50 meter. Yang selanjutnya ada alat ukur berat. Nah, alat ukur berat yang pertama ada timbangan 2 lengan atau neraca. Nah, timbangan 2 lengan atau neraca ini biasanya untuk benda yang bersifat ringan seperti emas, perak. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada timbangan duduk. Nah, biasanya timbangan duduk ini bisa ditemui di pasar ataupun di rumah. Nah, bila kalian mempunyai timbangan duduk, nah pasti kan punya. Ketika kalian pergi ke pasar akan mengetahui timbangan duduk. Nah, timbangan duduk ada yang memakai kuning seperti berat itu, ada juga yang biasanya untuk menimbang tepung dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada timbangan badan. Timbangan badan itu untuk apa? Untuk mengukur berat badan kita. Nah, berat badan kita mengukur dengan timbangan. Timbangan itu sendiri ada 2, timbangan analog dan juga timbangan digital. Nah, biasanya kalau timbangan analog, kalau untuk badan itu tidak memakai baterai, tetapi kalau timbangan digital itu menggunakan baterai. Nah, ada juga timbangan yang analog tapi posisinya berdiri. Biasanya ditemui di rumah sakit, nah atau di klinik. Nah, lalu ada timbangan digital. Timbangan digital yang ini bukan timbangan digital untuk berat badan, akan tetapi timbangan digital untuk benda. Nah, biasanya dijumpai di supermarket atau pasar modern. Biasanya untuk mengukur buah ataupun sayur, ditimbang dengan timbangan digital ini. Biasanya laundry juga memakai timbangan digital.
Biasanya timbangan digital untuk mengetahui suatu barang. Jadi semisal 1 kilo harganya 1.000. Nah, nanti akan muncul harganya bila 5 kilo menjadi berapa ribu. Seperti itu. Lalu yang terakhir, tambahan dari Bu Naim. Ada yang namanya timbangan Pegas. Timbangan Pegas itu timbangan yang bentuknya hampir seperti stopwatch tadi. Akan tetapi, timbangan Pegas ini untuk berat, bukan untuk mengukur waktu. Nah, timbangan Pegas ini juga ada yang dalam bentuk digital dan juga ada yang dalam bentuk analog. Timbangan Pegas ini cara memakainya bagaimana? Cara memakainya terdapat gantungannya, bisa digantung di dinding ataupun di cagak rumah. Tiang rumah. Nah, bisa juga ditaruh di tiang rumah ataupun ruas-ruas rumah itu. Digantung di situ, lalu benda yang akan ditimbang juga digantung ada tempat untuk menggantung benda yang akan ditimbang. Seperti itu. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk PR mengerjakan latihan 1 halaman 73. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.